Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada webinar malam hari ini. Di mana webinar malam hari ini yang tadinya kita mau bahas divergence, cuma saya pikir sebelum ke sana saya ingin bahas dulu tentang support zone atau zona support ya. Jadi kita skip dulu divergence-nya, kita fokus pada zona support. Nanti mungkin untuk divergence kita akan bahas di hari Rabu ya, minggu ini. Oke, jadi eh, perlu teman-teman ketahui bahwa kita kan sudah ada robot Telegram ya. Jadi webinar malam hari ini juga kita membahas bagaimana memaksimalkan area support ya dan bagaimana menghubungkannya dengan robot Telegram. Itu adalah goals kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit dulu membahas sedikit tentang support ya. Jadi ini sebenarnya sederhana, saya akan coba gambarkan ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara tentang support, maka artinya kita sedang bicara tentang penurunan suatu harga saham. Simpel seperti itu. Karena kalau kita bicara harga berada di support, berarti sejatinya harga tersebut sedang mengalami penurunan. Makanya dia bisa mencapai ke level support. Oke. Nah, kalau kita bicara penurunan, maka saya harus menjelaskan bahwa ada beberapa struktur dari sebuah penurunan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi turun itu nggak cuma sebatas, oh harganya lagi turun. Tetapi kalau kita breakdown dengan lebih detail, dengan lebih objektif, ternyata yang namanya penurunan itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, nah saya akan memberikan beberapa penurunan yang terjadi. Oke, yang pertama, misalnya gini, saya berikan ilustrasi yang pertama ya. Harga lagi naik, kemudian dia mulai bergerak turun. Seperti ini. Ini kan juga bentuk dalam sebuah penurunan. Atau yang kedua, bentuk lainnya, misalnya harga lagi turun, kemudian dia coba naik, dan kembali turun lagi. Ini jenis yang kedua. Oke. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini. Harga lagi naik, turun, naik gitu ya, kemudian kembali turun. Seperti ini. Oke. Nah, jadi saya mengklasifikasikan ada 4. Terakhir itu yang begini. Turun, naik, turun, kemudian dia bisa berangkat naik ke atas. Seperti ini. Nah, saya akan memberikan anotasi ya. Ini yang A. Ini yang A. Kemudian ini yang B. Ini yang C. Dan ini adalah yang D. Nah, jadi kita bisa melihat ada 4 jenis karakteristik sebuah penurunan. Ya. Nah, pertanyaan adalah, lalu kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu ketika Anda melihat sebuah penurunan harga saham, Anda harus tahu karakter turunnya seperti apa. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Karena apa? Karena A, B, C, dan D memang konteksnya sama-sama turun. Tetapi kalau kita lihat strukturnya tentunya berbeda. Penurunan yang terjadi pada B itu memiliki konsep yang berbeda pada yang A. Nah, misalnya gini, kita melihat kalau yang A turun di sini, nah ini kan turun ya, kemudian ini juga turun. Ini yang kita kenal dengan istilah correction atau koreksi atau secondary movement, di mana secara trennya dia sedang bergerak bullish, lagi uptrend, kemudian terjadi penurunan di dalam sebuah uptrend. Itu namanya secondary reaction atau correction-nya. Ya, di mana sifatnya turunnya hanya sebentar, ya tidak lebih dalam dari yang bottom di sini, dan kemudian harga mampu melanjutkan sebuah kenaikan. Ya, kemudian bagaimana dengan yang B? Yang B ini turunnya memang turun di dalam major trendnya. Artinya kalau kita melihat secara keseluruhan, trennya kan sedang bergerak bearish ya. Di mana ini adalah namanya major downtrendnya, major downnya, gitu ya. Artinya penurunan yang bersifat satu arah dengan tren utama dia. Di mana kalau yang B ini biasanya turunnya itu akan galak, agresif, dan cenderung berpotensi besar untuk mencetak level terendah yang lebih rendah lagi. Dimana kalau kita lihat ini adalah level low-nya, turunnya itu dia break level low sebelumnya dan dia create lower lows atau low, LT ya. Kalau di coding itu kita bisa gambar dari LT yaitu lower trough. Oke. Nah, kemudian dengan yang C, bedanya di mana? Yang C itu similar dengan yang A. Oke, artinya mirip dengan yang A. Bedanya yang C ini turunnya bablas. Yang kita pikir sebelumnya adalah yang A, correction seperti yang A, ternyata pada saat dia kembali turun,
yang terjadi adalah transition. Artinya kalau kita bicara tren transition, tren harga saham itu pelan-pelan sudah mulai berubah. Ketika terjadi transition, maka tentunya Anda harus aware terhadap yang namanya perubahan arah. Kadang-kadang banyak investor trader itu yang terjebak di sini. Mereka berpikir bahwa tren turunnya masih sifatnya seperti yang sebelum-sebelumnya, koreksi normal, ternyata pas dia entry, dibablas turun ke bawah. Dan terjadi transition. Itu yang C. Kemudian yang D. Yang D ini juga turun, tetapi turunnya mirip atau similar dengan yang B. Ya, artinya kalau kita lihat turunnya mirip, bedanya kalau yang B dia menembus level lower low-nya, sedangkan yang D itu dia berhasil bertahan atau mungkin kalaupun tembus dia false break lah, nggak turun impulsif melewati level low sebelumnya. Itu karakter yang D. Nah, jadi kita pahami dulu ya beberapa jenis karakter penurunan. Dimana kalau kita paham ini, baru kita nanti masuk ke dalam konsep daripada support atau juga kita kenal dengan istilah strategi bottom fishing. Oke, nah kira-kira sampai sini bisa dipahami ya teman-teman konsepnya dulu, karakter dari penurunan. Sampai sini apakah ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ya? Paham ya? Clear ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, setelah Anda tahu karakter turunnya, lalu apa fungsinya dari area support? Jadi kita bikin support itu bukan cuma melihat di mana garis-garis supportnya, kemudian berpikir bahwa itu adalah sebuah garis ajaib yang bisa menahan harga. Tidak. Tetapi level support ini bisa Anda optimalkan ketika Anda sudah memahami struktur penurunan daripada suatu harga. Itu yang pertama. Ya. Jadi sebelum cari support, pahami dulu konsep struktur harganya ini sedang yang mana nih? Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Karena ketika berbeda karakter, tentunya level supportnya pun akan menjadi beda-beda. Karena kalau dalam satu gambar kita bikin support, itu kita kadang-kadang bisa mendapatkan banyak sekali level support. Lalu yang mana supportnya? Nah, dengan memahami konsep ini, at least kita terbantu dengan memilih support yang memiliki relevansi dengan kondisi atau struktur penurunan daripada suatu harga saham itu sendiri. Makanya saya bilang konsep itu penting sekali. Melihat price action secara besar itu sangat penting sekali. Oke. Nah, lalu saya shortcut aja teman-teman. Jadi kalau kita bicara support atau kita bicara strategi bottom fishing yang mungkin kita sebut sebagai bottom fishing gitu ya. Ini adalah strategi di mana kita menggunakan strategi ini pada saat harga saham itu sedang mengalami penurunan. Baik itu yang A, yang B, yang C maupun yang D. Di mana strategi ini itu kita mencari ya, kita bahasakan mencari. Kalau terjadi turunnya harga saham, ketika harga turun, kita mencari di mana sih yang level yang kira-kira bisa menjadi potensi terjadinya bottoming price ya atau potensi terjadinya swing low. Dan tentunya kita bicara waktu marketnya belum terjadi. Kalau udah terjadi ya nggak bisa gitu ya. Kita bicara waktu marketnya belum naik, which is harganya masih dalam proses penurunan. Kita mencari kira-kira di mana sih level bottomnya gitu loh. Ya ada banyak yang, oh tapi kan nggak mungkin Pak cari bottom daripada pergerakan harga. Ya based on track record kita sudah sering sekali terjadi kita bisa melihat di mana bottomnya. Ya ada juga yang miss, tapi kan ketika terjadinya miss atau tidak sesuai, ya artinya kita menggambar support, kemudian ternyata malah jebol, kita punya strategi kan untuk recovery-nya. Dan win rate-nya ini cukup tinggi sekali ya, teman-teman. Kalau mungkin sudah melihat kita punya research analis gitu ya, kita punya analisa, sudah Anda nikmati, seharusnya Anda sudah bisa mendapatkan profit yang optimal dari strategi ini. Oke? Nah, balik lagi. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan level support? Nah, saya nggak akan terlalu banyak detail tentang bagaimana menggambar supportnya, tapi saya ingin Anda itu benar-benar memahami caranya, bukan ngebikinnya. Ya, karena kalau ngebikinnya, ya tentunya kita belajar juga. Tetapi pada webinar malam hari ini, saya ingin Anda fokus untuk bagaimana cara menggunakannya. Ya, artinya benar-benar bagaimana action tradingnya, kemudian bagaimana cara penggunaan fasilitas yang ada di Chartinku supaya Anda bisa mempermudah di dalam melakukan transaksi di pasar saham. Oke, so pada prinsipnya teman-teman, nanti kita akan mencarikan, ya kita akan mencarikan di mana yang kira-kira menjadi area bottomnya. Saya akan berikan contoh seperti ini. Nah, kayak gini.
Ya, ini saya sudah mendapatkan beberapa kumpulan saham yang sedang berada di area supportnya. Perhatikan di sini ya. Ini kita dapat ya. Yang pertama ada PSAB. Ya, supportnya ini ada kotak biru. Di mana kotak biru ini merupakan satu area yang kita lihat punya potensi untuk terjadinya bottoming price, terjadinya bottom. Ya, artinya kalau harga masuk ke dalam kotak biru punya potensi besar untuk berhenti dan kemungkinan besar akan terjadi satu reversal up. Artinya harganya mulai reverse menjadi naik. Oke. Nah, ini contoh. PSAB turun ya, sempat turun, ini kan turun cukup ganas ya, agresif, tiba-tiba pas masuk area support, exactly di supportnya mulai berhenti. Ada perlawanan dari buyers. Artinya kan supportnya sebenarnya juga dilihat gitu loh. Ya, dan tentunya ini menjadi satu hal yang menarik ya, artinya level support kita cukup valid seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh lain. Oke, ini ada BRPT ya, yang tadinya lagi turun agresif masuk ke dalam area biru, kemudian mulai bentuk base cenderung diem. Meskipun memang belum ada reversal, tetapi kita bisa melihat bahwa pergerakan harganya sudah cenderung diam, ngebase di sana ya. Berikutnya, Tekim. Oke, ini Tekim juga turun, kemudian masuk area support dan terlihat terjadi pantulan. Sebenarnya ini sudah masuk pada saat ini ya, tanggal November 29 jam 9 pagi ya. Ini sudah opening market, sempat turun kemudian di reject ya, dan ini masih bertahan di area support pertamanya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, lalu kalau kita kombinasikan dengan yang di sini strukturnya, nah kita bisa lihat ya, kalau yang Tekim ini kita bisa melihat bahwa struktur yang terjadi ini bisa menggunakan dua perspektif. Loh, kok bisa dua perspektif, Pak? Gitu kan. Oke, yang pertama, kita bisa loh melihat Tekim itu seperti yang A. Betul ya. Sekarang kalau saya tarik begini misalnya. Saya ambil ini. Kemudian kita ambil ini primary-nya dan ini secondary, sama toh. Hanya saja memang bentuk dari dia punya correction-nya atau secondary-nya itu cukup fluktuatif ya, artinya kompleks secondary kita kenal di sini. Ya, tapi secara overall ini masih dalam satu kesatuan pergerakannya yang seperti yang A. Artinya harapannya harga harus bisa mantul, dia keluar dari EMA 34-nya, kemudian dia bisa lanjut untuk tarik ke atas. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari perspektif yang B. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan pola yang B ini jelas sekali juga terjadi pada Santekim, ya, persis toh. Nah, jadi artinya kita menggabungkan antara konsep yang A dengan konsep yang B, sehingga ketika digabung kita mendapatkan area support ini. Jadi bukan asal bikin support aja begitu ya, itu nanti akan pusing sendiri, akan banyak sekali garisnya. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa mengeliminasi dan win rate-nya pun saya harap juga jauh lebih tinggi, cara penggunaan seperti ini. Ya, artinya pahami dulu struktur dari marketnya. Oke, kita lanjut. Kita coba lanjut terus ya. Kita masuk ke yang lain. Oops, sorry. Oke, ini ada SMGR. Nah, kalau SMGR jelas sekali ya. Kira-kira yang teman-teman, kalau perhatikan polanya nih ya, ini naik, kemudian langsung dibanting 12 begini. Yang A, yang B, yang C, atau yang D kira-kira? Coba mungkin boleh dijawab di kolom chatnya ya. Kita sambil interaksi juga supaya saya juga bisa memastikan Anda sudah memahami materi ini dengan baik. Oke ya, yang A, sorry. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang A, perhatikan polanya ya. Ini kan begini ya. Jelas yang C ya teman-teman. Kenapa yang C? Perhatikan polanya. Lagi uptrend, ya toh? Tiba-tiba pas di sini yang kita pikir awalnya ini katakan belum terjadi ya. Yang kita pikir secondary reaction atau correction ternyata berkembang menjadi transition. Perhatikan di sini. Sama kan polanya ya? Tuh. Ya kan? Yang awalnya dia bull, kemudian tiba-tiba berubah menjadi bear. Ini yang C. Maka dari itu supportnya pun juga menyesuaikan. Dan kita dapat di 7800 sampai dengan 7875. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan teman-teman. Jadi gini, area support ini besok itu bisa Anda nikmati. Ya, misalnya gini. Saya akan tuliskan di grup insight ya, di grup insight kita. Misalnya gini, saham yang sedang menguji support gitu ya. Sedang menguji atau yang sedang berada di area support.
Jadi teman-teman juga bisa tahu ya bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama tadi ada apa aja? Kita bisa list di sini ya. Ada BRPT, Tekim, SMGR, Tekim, sorry, 3 DSMGR, kemudian ada DSNG, GGRM, GJTL, oke, GJTL, IMAS, BNGA, Ucor, oke, ini akan kita kirimkan ini ya tiap pagi dan kita akan langsung update ke robotnya. Oke, ya ini akan saya kirimkan ke grup insight kita. Kita enter dulu, sudah benar ya semuanya, kita enter. Nah, berarti kan Anda mendapatkan ini kan informasi ini ya waktu di grup insight. Kemudian Anda boleh langsung ke board chart-nya, ya kita ke robot Telegram kita. Kemudian Anda cari saham-saham yang sudah kita sebutkan di sini. Misalnya contoh, oke kita lihat ada Tekim misalnya ya. Langsung ketik aja garis miring insight INS, ketik Tekim. Sepersekian detik akan langsung keluar analisa detailnya gambar dari Tekim seperti ini. Ya, jadi untuk gambar lebih jelasnya Anda bisa langsung minta perintah ke robotnya ya. Yang kedua misalnya apa? Oke, MCOR. Kita bahas MCOR coba ya. Kita lihat MCOR yang ketiga garis miring INS dan ketik MCOR selesai. Dia akan langsung menunjukkan gambarnya di sini. Gitu ya. Bentar. Oke, ini dia MCOR. Oh, ternyata dapat ya MCOR. Ini contoh gambarnya seperti ini. Maka dari itu potensi sekali di garis biru itu terjadinya bottoming price. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara menilai dengan objektif bottom itu dan bagaimana konsep dari entry-nya ya. Ini saya akan jelaskan penggunaannya. Kemudian ada lagi misalnya ada ISAT gitu ya. Kita bisa langsung aja ketik garis miring INS ISAT. Nah, jadi gambarnya itu langsung keluar semua di sini. Ini juga kelihatan ya, ini kan ARB terus ISAT kemarinnya, dia turun terus signifikan dan tiba-tiba masuk ke dalam support kita berhenti gitu di sana. Ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, bisa dipahami dulu nggak cara penggunaan robotnya juga untuk mengefektifkan kita punya screening juga di sini. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami? Oke, bisa. Yang lain bagaimana? Bisa ya? Oke, nah kita akan lanjut lagi ke trading view-nya langsung. Oke. Perhatikan di sini. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah begini teman-teman. Misalnya gini. Kita coba bikin ilustrasi lagi di bawah sini ya. Kita zoom out dulu ininya. Oops, sorry. Oke. Oke. Misalnya gini. Harganya lagi, katakanlah kita bicara dulu yang A ya. Harga lagi naik seperti ini, dia lagi dalam pergerakan naik. Kemudian terjadi koreksi turun seperti ini, ya kan? Kemudian let's say kita mendapatkan area bottom yang biru tadi. Seperti ini. Ya, dan biasanya akan mendapatkan dua lah, bisa seperti ini ya. Dua area bottom, area supportnya. Nah, pertanyaan saya, tadi kan secara teori kotak biru itu punya potensi untuk menahan harga tidak turun lebih dalam dan berpotensi membalikan harganya yang tadinya bergerak turun karena kotak biru diharapkan terjadinya reversal. Oke, itu kan teorinya begitu ya konsepnya. Lalu pertanyaan saya begini, lalu Anda mau entry pada saat exactly harga masuk ke dalam area supportnya atau menunggu terjadinya pantulan dari harga, pantulan naik dari area supportnya. Kira-kira Anda yang mana? Menunggu dia mantul dulu atau langsung spekulasi naik, langsung spekulasi masuk ke dalam area supportnya. Kira-kira kalau saya tanya seperti ini, Anda lebih cenderung yang mana? Yang menunggu atau langsung hantam, misalnya gitu. Kira-kira yang mana? Pak Andre nunggu mantul. Yang lain? Oke, ada yang bilang menunggu, ada yang bilang langsung juga spekulatif.
Oke, pertanyaan saya begini, ya. Mana yang terbaik? Kan pasti berpikir seperti itu ya. Apakah lebih baik menunggu atau lebih baik nunggu mantul? Sorry, apakah lebih baik langsung masuk atau langsung hantam? Begitu ya. Nah, sebenarnya saya bisa katakan bahwa tergantung dari kondisi marketnya. Karena gini, gini ya, kita bicara dulu tentang kalau Anda langsung asal hantam aja, begitu ya, langsung hantam aja. Ya, katakanlah harga masuk support, kemudian Anda langsung melakukan buy di sini. Ya. Resikonya apa? Kita harus pahami dulu, resiko dari melakukan seperti ini apa? Resikonya adalah kalau ternyata level supportnya itu tidak mampu menahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Yang ada harganya malah makin ambles hingga menuju ke support 2 di sini. Itulah kenapa fungsinya money management. Nah, waktu ini terjadi, ada 2 opsi yang bisa Anda gunakan. Ya, ini kita langsung bagaimana menggunakan robot tadi ya, gambar dari robot Telegram Advisor tadi. Yang pertama, yang bisa Anda lakukan adalah melakukan cut loss. Cut loss-nya di mana, Pak? Kalau harganya itu ternyata support satunya tidak mampu menahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Ya, jadi kalau ternyata ditembus, maka Anda boleh lakukan cut loss. Nanti re-entry di support keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda boleh lakukan tahan posisi, ya, kita hold, dan setelah kita hold, kita lakukan averaging down. Waktu di support keduanya. Artinya kalau kita bicara averaging down, maka artinya ada unsur money management di sini. Kenapa? Ya iya dong, kalau misal kita beli lagi, berarti kan modalnya mesti ada dulu. Bayangkan kalau Anda langsung main hantam aja di sini sebesar 100% dana, tanpa berpikir money management. Bagaimana caranya kita bisa averaging down ke bawah? Ya, dengan harapan terjadinya pantulan di sini. Nah, muncul lagi pertanyaan. Bagaimana Pak cara yakin kalau support yang kedua itu bisa nahan harga? Nah, itulah kenapa tadi saya katakan pahami konsepnya. Jadi support yang kita berikan di sini itu bukan support asal bikin support, tetapi kita memahami makna dan struktur dari price action itu sendiri. Maka terbitlah support. Bukan hanya modal ada swing low, tarik garis jadi support, yang nggak seperti itu konsepnya. Ya tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya, konsep yang di sini. Oke, itu pertama. Nah, ini adalah salah satu caranya untuk bisa memanajemen, untuk bisa manage your risk lah, resiko dari portofolionya seperti ini caranya. Bisa paham teman-teman? Kita berangkat dari resikonya dulu nih. Ya kalau masalah mantul sih udah happy aja, tapi kan kita bicara kalau ternyata tidak mantul. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bagaimana cara manajemen resikonya? Ini baru dari ini ya, baru dari satu metode ya. Kita masih punya 3 metode lain yang akan kita bahas pada minggu ini dan mungkin juga sebagian di minggu depan. Oke, jadi Anda bisa dengan lebih optimal menggunakan robot advisor Telegram yang kita berikan. Itu bukan robot trading ya, mungkin banyak yang mikir itu robot trading. No, itu robot advisor berupa Telegram dan private. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Yang mau bertanya silakan. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya sebelum kita lanjutkan. Ini kita bicara yang kalau kita melakukan spekulasi aja, langsung hantam aja gitu ya di support pertamanya. Apa dampak emiten terhadap IHSG? Jika down apakah akan turun? Iya, karena kan ya kalau tentunya kalau saham-saham itu turun, apalagi yang memiliki bobot besar terhadap IHSG, kalau mereka turun ya pasti IHSG akan turun gitu. Ya, misalnya contoh Astra, Telkom gitu ya, BBRI yang memiliki bobot besar ya, itu kalau turun pasti akan narik indeks juga turun juga. Gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu untuk metodenya. Saya mau tahu skala pemahamannya 1 sampai 10 kira-kira di berapa nih? Untuk yang sistem langsung hantam di zona biru. Karena gini teman-teman, kenapa saya perlu katakan ini? Karena setiap orang mendapatkan analisa yang sama, keputusan bisa beda-beda. Benar nggak? Ya, contoh misalnya, kita melihat nih, gambar yang sama nih, SMGR gitu loh. Gambarnya sama, sahamnya sama, analisanya pun sama, tetapi actionnya bisa beda-beda. Makanya bisa analisa tidak menjamin bisa trading gitu loh. Ya karena trading itu bicara bagaimana kita punya
apa ya, kita punya satu karakter behavior kita terhadap market gitu ya. Oke, Pak Latif 10, Pamela 10, good. Yang lain bisa paham semua ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kan yang sistemnya menunggu, ya kan? Sorry, sistemnya langsung hantem. Lalu tadi ada lagi kan sistem yang menunggu. Ya, jadi kita akan hapus dulu di sini, kita ulang. Oke, nggak bisa lagi dihapus. Kita delete dulu. Ups, terus ya. Oke. Oke, kita bahas lagi yang tadi menjawab saya mau menunggu Pak, gitu kan, nggak mau langsung masuk. Nah, ini S2 di sini. Berarti gini aja deh, saya ulang aja di gambarnya. Oke, misalnya harga sama KCL lagi naik, kemudian dia turun ke bawah, gitu kan. Kemudian kita memberikan di mana area supportnya, ya. Kalau saya kasih kotak di sini, katakan ini support pertamanya dapat di situ ya. Kemudian seperti sama case-nya, support kedua di sini. Ya, kita akan berikan anotasi dulu. Ini, sorry. Oke, ini support keduanya. Kemudian kita melihat bahwa, nah, dalam case ini berbeda. Kalau tadi kan langsung masuk ya. Kalau sekarang kita menunggu. Nah, pertanyaan apa sih yang ditunggu gitu ya? Yang ditunggu adalah ketika harganya berhasil naik atau berhasil mantul. Nah, pertanyaan saya, bagi teman-teman yang menjawab ini, kita tuh menunggu naik. Kenapa? Karena kita butuh satu konfirmasi. Bener nggak? Gitu ya. Kita butuh sebuah konfirmasi. Jadi pas dia naik, maka kita bisa katakan, oh, supportnya valid. Misal gini, waktu dia naik begini, oke, bener. Ternyata supportnya memang valid. Supportnya ini works gitu loh. Pelaku pasar pun juga ikut membeli di level area support yang sama, sehingga menciptakan satu intensitas permintaan yang tinggi, penjual juga berhenti menjual, dan akhirnya membuat harga berbalik arah menjadi naik. Seperti itu konsepnya ya. Nah, lalu balik lagi, kita jangan bicara happy-happy-nya dulu. Apa resikonya? Ya, resikonya adalah kalau ternyata bentuk bottoming di sini, katakan dia naik nih, ya. Waktu terjadinya bottom sudah confirm nih, ada terjadi swing low, yang terjadi manuver naiknya nggak panjang. Jadi kita ada bicara maneuverability di sini ya. Artinya pasca pembentukan swing low, ternyata manuver nggak panjang, dan yang ternyata terjadi adalah harga kembali dibanting turun ke bawah. Oke, jadi contoh yang pertama tadi sama contoh yang ini sebenarnya sama-sama aja, sama-sama gagal naik. Ya, bedanya kalau tadi yang sebelumnya harganya langsung ambles begini, sedangkan yang kedua harganya dikasih naik dulu, baru dibanting turun ke bawah. Ya. Nah, bagi Anda, bayangkan ya, bagi Anda, sebentar, saya panjangin ke bawah. Ya. Bagi Anda yang membeli di area support yang langsung hantam aja tadi, bayangkan yang tadi langsung hantam begitu aja, tentunya kita masih punya potensi selamat. Kenapa? Karena kalau kita beli di zone-nya dan ketika ternyata harganya malah balik lagi ke dalam zone-nya, kita masih punya satu peluang, kesempatan untuk melakukan break even. Tapi buat Anda yang menunggu dulu harganya naik di ujung-ujung sini, ya kan? Yang terjadi apa? Kita benar-benar dapat di ujung. Di ujung tapi di ujung atas. Ini adalah risiko terbesarnya. Kalau Anda menunggu terjadinya konfirmasi candle. Ya karena ketika kita bicara supportnya itu sudah confirm, artinya kan harganya berhasil naik dari area support. Nah, kata berhasilnya harus jelas. Naik sampai sejauh mana? Ya, apakah cukup dengan satu candle, apakah cukup dengan beberapa candle, itu harus jelas. Makanya kita menggunakan pola candle. Nah, sebenarnya di gambar ini pun kita sudah kasihkan teman-teman ya, perhatikan di sini. Ini ada satu garis putus warna merah, 8.025. Artinya apa sih? Artinya kalau harga masuk ke dalam support, kemudian dia bisa berhasil tutup di atas 8.025, maka dan tutup artinya tutup dan bisa terus lanjut naik ya, next open close-nya bisa terus di atas 8.025, maka artinya swing low-nya itu jadi atau bottom-nya jadi. Jadi gambar ini ya yang tadi di robot tadi itu sudah paket komplit. Ya kita sudah mensinergikan dengan pola candle juga.
Jadi Anda bisa tahu nih, ya kalau misalnya saya nggak yakin Pak, tapi kayaknya lebih baik saya menunggu dulu deh, menunggu terjadinya pola candle. Nah, kita sudah kasih di mana konfirmasi candle-nya. Nah, dalam case SMGR di sini, kita bisa lihat bahwa eh, memang sempat tembus, tapi tutupnya tidak mampu di atas 8.025, sehingga pressure turunnya masih ada dan kembali cenderung menguji level supportnya yang pertama. Meskipun memang dijaga juga sama dia punya channel line di sini ya, gitu kan. Artinya ada dua level support yang menahan SMGR. Yang pertama zona birunya atau area supportnya, yang kedua adalah down channel lainnya yang menjadi supportnya. Sehingga seharusnya support ini bisa kuat ya. Kita nggak tahu, tetapi harusnya sih bisa lebih kuat untuk menahan harga. Gitu. Ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kedua entry tadi memiliki resiko dan konsekuensi masing-masing. Bukan bicara mana bagus mana enggak. Oke, misalnya gini. Kalau katakanlah ya, yang terjadi ini benar-benar harganya terbang ke atas. Ya, terbang ke atas gitu ya. Yang beli di zona biru tentunya akan lebih happy dong dibandingkan yang beli di atas ini. Kenapa? Karena untungnya lebih banyak gitu loh. Lebih maksimum. Nah, itulah fungsi kenapa di gambar ini kita juga kasih yang namanya pola candlestick di level 8.025 menjadi konfirmasi bahwa supportnya berhasil memantulkan harga untuk terbang naik ke atas. Itu adalah fungsi dari garis putus-putus warna pink itu. Itu adalah pola candle. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Apakah kita harus melihat pola untuk entry? Saya kurang paham. Pola apa nih Pak ini maksud? Chart pattern kah? Pola chart pattern atau pola candle? Pola apa nih? Pola pattern, iya tentunya itu akan membantu. Ya contoh misalnya kita buka, ya tapi meskipun nggak selalu ada chart pattern gitu ya, nggak selalu maksudnya nggak selalu satu muncul chart pattern gitu. Oke, ini kan contoh ya, ini kita dapat down channel line di sini kan, ya. Nah bisa jadi kan ini pattern channel line ini bisa menjadi level support dia juga, ya untuk naik atas gitu kan, dan itu nyambung dengan support pertama. Artinya kalau support pertama dijebol, bayangkan ya gini. Down channel ini kan dia menunjukkan satu power, satu speed, kecepatan dari satu harga yang turun. DSNG dalam case ini. Artinya, kalau support satu itu tidak berhasil menahan harga turun, bayangkan ya, kalau support pertama tidak berhasil menahan harga untuk tidak turun lebih dalam, berarti terjadi percepatan turun. Artinya penurunannya semakin cepat. Kenapa? Karena penembusan support 1 itu sama saja artinya dengan penembusan support dari down channel line. Kalau down channel line itu ditembus, seperti jebol gitu kan, berarti kan terjadi percepatan penurunan. Artinya pressure turunnya semakin kuat gitu loh. Dan secara konsep pun juga berbeda jadinya. Gitu. Artinya harga turun lebih dalam. Jadi ada maknanya teman-teman. Bukan berarti kita asal kasih gambar. Setiap gambar di sini Anda pahami dan ada maknanya semua. Ya, ini nggak bentrok. Kita bukan yang numpukin indikator sampai 4 biji gitu ya. Sampai udah kadang-kadang bingung antara mau nunjukin harga atau nunjukin stokastiknya gitu ya. Kadang kan suka pusing sendiri gitu ya. Tapi ini setiap gambar yang kita kasih itu ada maknanya. Kenapa kita pakai channel line di sini? Ternyata channel line ini menunjukkan speed-nya, power-nya. Kalau support satu nggak bisa nahan, berarti kan dia punya channel juga ketembus. Artinya apa? Terjadi percepatan gitu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba cari case lain, contoh lain. GRM pola apa? Oke, nggak ada. Nah, ini contoh nih GJTL. Ternyata GJTL itu bentuk yang namanya pola falling wedge. Bisa jadi loh, bottom-bottomnya itu memang akan berhenti di sini dan akhirnya nanti akan terbang ke atas gitu loh, di area zona support pertamanya. Ya, dia punya ujung-ujung falling wedge-nya. Nah, berarti kalau ternyata dia tembus ke bawah begini, artinya apa? Terjadi percepatan. Yang tadinya harusnya falling wedge bisa ngebalikin arah harga, malah ditembus. Kalau falling wedge ditembus, artinya apa? Memang terjadi continuation, harga masih akan terus turun ke bawah. Gitu. Nah, jadi fungsi dari pattern ini membantu kita bisa mendapatkan outlook atau gambaran lebih besar, lebih clear terhadap satu pergerakan harga saham. Bisa dipahami ya, Pak? Oke, ada pertanyaan dari Coach, kalau ketemu candle-candle yang galau. Candle galau tuh bagaimana ya? Oke, udah tembus
tapi malah balik lagi kayak di SMGR ya. Oke, saya akan balik ke SMGR. Oke, jadi ini contoh candle yang galau. Seperti ini nih ya. Dia sudah berhasil break 8025 intraday-nya gitu ya. Tapi pas closing session hari ini ternyata malah tutup lagi ke bawah 8025. Enaknya langsung siap-siap stop loss atau ada kondisi yang harus diperhatikan. Kalau saya sih Pak, stop loss. Kenapa? Karena gini, kan candle itu ada confirmation. Betul ya? Ada confirmation berarti ada invalidation. Misalnya gini, kita bicara candle bullish engulfing deh misalnya. Oke, misalnya harga lagi turun, ya kan? Tiba-tiba muncul nih, set, kayak begini, engulfing. Oke, berarti kan kalau bicara konfirmasinya, tentu di sini toh, garis hijau, ya kan? Nah, artinya apa sih Pak konfirmasi itu? Ya, konfirmasi candle artinya ketika harga atau candle itu berhasil menembus dia punya konfirmasi. Artinya apa? Artinya sudah terbentuk yang namanya swing low atau bottoming price. Kita katakan bottom lah gitu ya. Kalau udah jadi bottom, berarti kan bottomnya udah jadi. Berarti sisanya adalah naik dong. Ya toh? Tapi kalau yang terjadi malah dia malah masuk lagi ke dalam seperti ini, berarti memang kemungkinan bottomnya nggak jadi, ini namanya noise, atau bahkan in case tertentu banyak case ini cuma bentuknya cuma tail doang gitu kan, dia nggak close di atasnya, dia cuma tail aja kayak tadi kan di SMGR ya, dia tembus 8025 tapi hanya tailnya aja gitu loh, dia bahkan nggak close di sana. Nah kalau saya akan langsung lakukan cut loss di sini. Kalau saya prefer untuk cut loss. Invalidation, seperti saya katakan, ada confirmation, pasti ada invalidation. Karena gini, invalidation itu menunjukkan bahwa kalau dia tembus garis hijaunya, artinya harganya itu harusnya naik. Artinya konsep skenario-nya, forecasting-nya naik gitu loh. Kalau ternyata malah turun kena invalid, nah invalid itu artinya kita itu dikasih satu awareness, ini tuh udah nggak berlaku lagi loh konsep naiknya. Kenapa? Karena sudah kena invalidation. Jadi invalidation itu adalah kita anulir yang tadinya kita berpikir ini akan naik ke atas, tapi karena kena invalidation maka kita anulir. Artinya kita harus mencari lagi perspektif dan skenario lain daripada pergerakan harganya. Nah makanya kadang-kadang kenapa sih chartingku kita bikin robot telegram, kita bikin analisa gitu ya selengkap itu karena kita pengen bantu, kita paham betul. Kadang-kadang kita lagi trading, kemudian kita loss karena mental kita belum siap. Akhirnya ya udahlah, cuma uang receh gitu kan, cuma ini. Akhirnya kita muncul mental seperti itu. Dan itu tentunya nggak bagus gitu loh. Makanya kita provide analisanya supaya kalau kita yang provide, hopefully itu bisa objektif bagi Anda. Ya jadi ketika Anda mendapat, wah kok jadi loss nih misalnya kan, karena kita trading itu nggak bisa bicara untung aja gitu kan, pasti ada momen di mana kita loss. Dan pada saat loss itulah, apakah kita bisa recovery portonya. Nah itu kita bantu dengan mempersiapkan analisa objektif gitu loh. Kita yang gambarin. Itu konsep yang kita bangun di sini kan kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau saya better stop loss. Seperti itu. Ya, ini kita baru belajar satu sistem ya, satu trading sistem. Kita masih punya 3 lagi. Nah, pertanyaan mana yang terbaik? Itulah tugas kita. Ya, untuk kita bisa sama-sama mengevaluasi bareng. Kita punya sistem trading yang pasti sistem trading yang kita berikan tuh sistemnya sudah matang. Ada stop loss ya, ada confirmation-nya, ada invalidation-nya gitu loh. Yang ntar juga ada divergence, ada yang lain dan sebagainya. Makanya kita butuh waktu gitu ya untuk bangun ini. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Pak Wiwit ya? Bagaimana yang harus dilakukan? Kalau saya sih cut loss, Pak. Kalau saya. Karena kemungkinan kalau ini ditembus maka dia akan masih lanjut untuk turun ke bawah. Ya. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan lain lagi? Bisa dipahami semuanya? Jadi paham ya teman-teman bagaimana cara mengoptimalkan juga kita punya robot telegram.
ya, supaya hasilnya pun bisa lebih optimal juga gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung tanyakan. 1-2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, TPIA. Oh, oke, Pak Abdi mungkin untuk resistensi itu nanti ya, kalau kita bahas di next webinar, kita bahas dulu fokus kayak supportnya. Mungkin kalau nggak salah itu hari Rabu Pak, kita akan ada webinar untuk yang resistance breakout. Gitu. Ya kita fokus dulu untuk yang bottom dulu ya, yang support dulu. Atau mungkin besok kita bisa live room aja ya. Besok pagi kita live trading room sambil kita diskusi itu Pak Abdi ya. Karena besok kita akan live trading room ya dari pagi sampai sore full session besok ya. Kita akan open live room di Telegram streaming. Nah, teman-teman, saya mau bikin rules besok untuk yang live room kita. Jadi live room ini kita diskusi ya. Bukan yang misalnya adro gitu kan. Itu kan sudah bisa request toh. Jadi gini, kalau teman-teman pengen request saham, itu tinggal ketik aja nih, tinggal ketik garis miring request. Terus misalnya apa? Ini yang harus di luar LQ45 dan Kompas 100 karena kan kita punya universe itu yang kita cover hanya Kompas 100 dan LQ45. Jadi kalau ada di luar itu boleh misalnya behit gitu ya. Nah, ketik gini. Nanti sama analis akan langsung dibuat analisanya dan akan dikirimkan secara private ke Anda gitu. Ya jadi apa namanya jangan malah nanyanya di live room-nya. Live room itu kita berdiskusi. Contoh tadi kayak Pak Abdi tadi. Itu good question sebenarnya. Besok kita bahas Pak, masalah itu. Seperti itu. Iya, bisa Bu, bisa. Nanti kita bahas. Kadang-kadang kita live juga sambil ngerjain updatean juga gitu ya. Jadi sambil kalau mau discuss silakan discuss, tapi kita juga sambil kerja. Cuma layar kita tampilkan secara live gitu ya. Tapi kita open sekali untuk bagi Anda yang mau discuss juga. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan terkait dengan supportnya terlebih dahulu. Oke, terakhir pemahaman teman-teman 1 sampai 10. Sampai akhir webinar ini berapa kira-kira? Boleh di-share-kan ya? Oke, Pak Andre 9 ya, luar biasa. Yang lain? Oke, 9 semua ya. 9 gitu ya. Yang 11 nggak ada. Itu biasanya siapa itu 11 biasanya? Lupa saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri webinar malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu pada webinar selanjutnya di hari Rabu. Selamat malam semuanya.